pemirsa, inilah acara Zona Mukjizat. Di acara ini banyak sekali kita akan mengalami, banyak sekali kita akan berbincang-bincang bagaimana orang yang sudah masuk ke zonanya Tuhan mengalami mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Nah, hari ini siapa lagi yang dapat mukjizat? Ya, kita ya. Ini dia, Ibu Yesi dari Korea Selatan. Dari Korea Selatan, luar biasa ya. Ini akan menyaksikan juga bagaimana mukjizat yang sudah didapatkan. Karena beliau ini senangnya memang ada di zonanya Tuhan. Amin. Nggak heran kalau dia juga mengalami mukjizat demi mukjizat. Amin. Kita simak ya, pembicaranya jangan kemana-mana. Yang pasti memberkati sekali. Halo Ibu Jesi. Iya, halo, shalom. Terima kasih sudah mampir di Solo, di Keluarga Amin. Allah. Amin. Saya mau tanya ini, sudah berapa lama di Korea? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Iya. Kok bisa ketemu channel Keluarga Allah ini, gimana nih ceritanya? Kok bisa gitu? Iya. Sebenarnya juga saya nggak tahu Keluarga Allah sama sekali. Saya karena sering dengar YouTube, dengar lagu rohani dari YouTube gitu ya. Sering muncul khotbah-khotbahnya Bu Nita gitu loh ya. Pertama saya nggak berasa pengen mendengarkan gitu ya, nggak klik gitu ya. Sering buang gitu loh. Tapi kok sering muncul gitu loh. Akhirnya ya saya penasaran gitu loh. Saya buka gitu loh. Saya dengerin kok kayaknya ada yang lain gitu ya, ada semangat baru, kayak berapi-api, pengen dengerin gitu loh. Akhirnya saya dengerin. Sebelumnya juga sudah dengar khotbah lainnya gitu. Iya, saya sering dengar khotbah. Ketemu itu. Tiba-tiba itu sudah ketemu terus tapi dibiarin. Saya biarin gitu loh. Saya sering ibaratnya ngebuangin gitu loh. Siapa sih Bu Nita ini? Akhirnya saya timbul suatu penasaran gitu ya. Saya klik, saya coba dengerin, kok ada yang lain gitu loh sayanya. Berapi-api gitu ya. Ada yang lain lah pokoknya, ada keinginan untuk dengerin lagi gitu loh. Nah, saya sering ngikutin jadinya. Terus akhirnya saya tahu Bu Nita itu siapa gitu ya. Terus saya tahu juga Pak Jonathan, oh ternyata suaminya. Tahu Pak Obajat, Tante Setiawan, oh ternyata mertuanya. Saya tahu dari situ. Ya. Kalau dari mendengarkan, menerima khotbah-khotbahnya itu, perubahan apa dalam hidupnya? Iman saya lebih kuat gitu ya, lebih semangat gitu ya, dan ingin ada perubahan yang lain gitu. Saya ingin dengarkan, saya ingin berubah, saya ingin lebih lagi dan lebih lagi mencari Tuhan gitu loh. Dan ingin berkobar-kobar gitu loh. Iya, seperti itu. Akhirnya mungkin bisa masuk ke gereja internet. Kita punya gereja internet gitu. Itu gereja yang terdiri dari beberapa negara. Nah, salah satu ini ini yang dari Korea. Nah, setelah itu menghubungi karena saya ada sedikit pergumulan ya, mungkin dengan ada green card segala macam, saya ingin mengajukan green card, saya ada pergumulan, saya tiba-tiba ya hubungin call centernya Keluarga Allah gitu loh. Saya cari-cari, saya dapat gitu loh. Saya hubungin, ya ternyata ada Mbak Ruth yang mengangkat telepon saya gitu ya, dan saya diarahkan gitu loh, diajak doa segala macam. Diarahkan ke Komsel, diarahkan ke gereja internet Keluarga Allah gitu loh. Waktu itu pergumulannya yang paling mendesak itu apa ya? Waktu itu. Dengan saya ingin pemulihan keluarga gitu loh. Pemulihan keluarga, kedua ya green card ini gitu, iya. Oke. Terus dibimbing di keluarga Allah. Iya. Di gereja internet Keluarga Allah. Iya. Baru masuk Komsel ini. Iya. Masuk dalam persekutuan kelompok sel ini. Iya. Makin bertumbuh imannya. Iya, betul. Bisa kuat. Nah, terus karena waktu itu punya pergumulan, satu pemulihan keluarga, dua green card. Green card itu kan nggak gampang ya, coba. Iya. Diceritain. Saya
untuk mengajukan green card itu banyak syarat-syarat yang saya butuhkan gitu loh ya, yang harus saya penuhi gitu loh. Yang pertama itu saya harus sekolah, lulus kebudayaannya, lulus sampai level 5. Kedua saya harus dapat izin dari suami gitu ya. Segala-segalanya tuh harus dari suami dulu. Ketiga tuh saya harus memenuhi persyaratan seperti bayar pajak per tahunnya itu harus minimal 40 juta won. Syarat tiap tahun memang berubah sih ya. Tapi yang pada saat saya ngajukan itu kurang lebih 40 juta won. Kalau menurut kekuatan saya tuh saya nggak bisa sampai 40 juta karena gaji UMR untuk perempuan yang nggak sampai segitu gitu loh. Tapi boleh didukung dengan suami asal diizin dari suami gitu loh. Nah keempat segala surat-surat yang dari suami, izin suami lah itu ya, itu juga harus dari suami, harus dilengkapi suami. Dan yang terakhir ya dari surat-surat dari Indonesia, saya tidak terlibat dalam hukum seperti SKCK gitu loh. Itu juga Suami mengizinkan apa enggak? Kalau suami saya terus terang dia menentang dan tidak ingin saya mendapatkan green card karena suami saya tuh memang tidak ingin saya mendapatkan green card. Pengen bolak-balik gitu. Iya. Oke, tapi kok akhirnya bisa dapat, ini ceritanya gimana? Saya tahu itu suatu hal yang mustahil buat saya, tapi saya yakin tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Mulai dari situ saya dari persiapan dokumennya, saya tuh tahu bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan bisa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya mulai doa puasa. Saya doa, saya sambil mengumpulkan segala macam surat-surat yang saya butuhkan. Dan tidak diizinkan suami, saya yakin bahwa Tuhan akan melunakkan hatinya. Saya tahu cuma hanya dengan doa dan puasa. Saya lakukan itu. Saya dah berjanji sama Tuhan, saya akan melakukan ini, tidak mustahil. Saya tahu Tuhan, hanya Tuhan yang bisa. Dan tidak ada mustahil dengan doa dan puasa. Saya lakukan itu, saya jalani doa dan puasa sampai green card saya keluar. Pemirsa, betapa hebatnya ya puasa, doa dan puasa itu. Iya. Karena itu enggak gampang ya dapat green card kayak gitu. Buat saya hal yang mustahil. Persyaratannya banyak. Banyak. Yang kedua, izin suami. Padahal suaminya tidak mengizinkan. Itu ceritanya gimana? Suami tidak mengizinkan tapi bisa dapat. Nah itu dari cerita sisi suami ini gimana? Suami yang memang tidak izinkan, keras begitu. Saya tahu Tuhan yang akan bekerja. Nggak mustahil buat Tuhan, saya yakin itu. Saya pernah ngomong sama suami, saya bilang saya mau perpanjang visa. Tiba-tiba saya biasa ngurus sendiri perpanjang visa gitu ya. Tapi kebetulan hari itu saya pergi ngajukan sendiri. Ternyata dari imigrasinya menanyakan suami kamu di mana gitu loh. Karena itu pengajuan visa tuh harus suami dan istri yang maju gitu loh. Tapi suami saya gak izinkan dan dia tidak mau ngantar. Jadi pas saya disuruh pulang lagi untuk mempersiapkan itu. Saya pulang lagi dan saya bilang saya mau perpanjang visa, dan di imigrasi mempertanyakan kamu kok nggak hadir gitu loh. Biasanya kan bisa, kok tiba-tiba harus saya gitu loh. Saya nggak mau nganterin katanya begitu. Ya udah, kalau nggak mau nganterin ya udah. Saya berdoa sama Tuhan. Dia yang ngotot tidak mau nganterin. Tuhan memang dahsyat. Besok paginya dia teleponin saya akan mengantar kamu besok katanya begitu. Jadi dari menolak, marah-marah, iya, terus doa puasa terus. Iya. Waktu itu dalam pergumulan itu ada memang sesuatu yang sangat kuat di hati. Saya yakin Tuhan ada di pihak saya. Saya yakin Tuhan akan berperang untuk saya. Iya. Iya, saya pegang itu dan saya tahu tidak ada yang mustahil. Tuhan yang berperang bagi kita. Iya. Oke. Nah, akhirnya suami mau nganterin. Suami saya nganterin akhirnya. Tanpa harus diminta lagi itu ya? Iya, saya nggak minta karena dia sendiri yang menelpon saya, dan pagi-pagi dia udah mempersiapkan diri. Dia kita berangkat bersama-sama, dan dalam perjalanan masih
pertentangkan karena saya belum bilang gitu bahwa saya akan mengajukan green card gitu loh. Jadi Tahunnya visa, perpanjang visa gitu. lagi. Berantem lagi. Sampai sana gimana? Sampai sono saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tahu ini hal yang mustahil buat saya, tapi saya tahu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Saya yakin dan percaya Tuhan akan tutup bungkus semuanya dengan darah Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Saya aminkan dan sampai di situ tidak dipersulit sama suami saya, dipermudahkan semuanya sampai selesai. Biasa pernyataan. Amin. Nah kemudian sesudah itu kan ada ini mesti ada wawancara, ada apa, itu suaminya mau juga? Itu belum. Setelah proses katanya 5 bulan. Setelah 5 bulan dia akan hubungin kapan aja, nggak ditentukan. Semau istilahnya dari pihak imigrasinya tidak memberitahu kita mendadak gitu katanya. Jadi kita harus jadi ibarat kata tidak diperbuat-buat lah ibarat kata. Jadi dia hubungin kita tuh tanpa kita persiapkan gitu loh. Tiba-tiba dia hubungin suami saya nggak angkat. Karena dia nggak tahu kan ini nomor telepon siapa. Karena nomor telepon yang tidak dikenal dia nggak angkat. Dia hubungin saya nggak tahu karena saya tidur. Saya pulang kerja saya tidur. Tiba-tiba ditelepon ulang, dia telepon ke pabrik saya, tempat saya bekerja. Ini kok saya hubungi ini Ibu Yesinya itu kok nggak ada katanya gitu. Oh dia habis pulang kerja katanya. Mungkin tidur kali katanya begitu. Dia telepon ulang lagi ke suami saya. Suami saya bingung kok ini berkali-kali telepon. Ini kenapa katanya. Akhirnya dia angkat. Ternyata itu dari imigrasi. Dan dijawab, puji Tuhan. Dia jawab dengan baik-baik. Itu sangat mendukung buat saya. Itu sangat luar biasa buat saya. Pekerjaan Tuhan itu memang dahsyat. Luar biasa. Terus ada pergumulan lagi? Ya dari situ imigrasinya minta dioper, meyakinkan bahwa benar kita ini tidak ada masalah. Suami istri tidak ada masalah. Dia ingin yakinkan, dia minta dioperkan ke saya. Apakah saat ini Anda bernama istri? Iya, dia baru bangun tidur katanya. Dia sekarang mau siap-siap untuk kerja katanya. Akhirnya saya dioperkan. Saya ditanya apakah alamat yang kamu tuliskan itu benar, ditanya saya. Saya bilang oh iya benar. Oh puji Tuhan, tidak dipersulit. Ya mungkin kalau kita yang namanya menikah dapat green card itu wajar ya, karena ya suatu yang memang mustahil tapi memang dipermudahkan ya. Seperti semi orang Korea lah. Jadi apa-apa agak gampang untuk membawa anak segala, ibarat kata izinnya juga gampang, anak mengikuti jadinya kan. Jadi untuk saya lebih baik dan perpanjang visa nggak sering jadinya. Kedua itu kan masalah biaya ya, perpanjang terus biaya terus gitu loh. Nah ini kan sekalian jadinya kalau green card 10 tahun sekali biayanya cukup hemat jadinya. Cukup hemat dan secara waktu juga. Iya, nggak repot ya kan, bolak-balik ke imigrasi kan. Iya, 10 tahun. 10 tahun. Jadi memang benar-benar sesuatu yang Ekonomis ibarat kata. Ini benar-benar Mempermudah. segalanya kalau Iya. dekat itu. Iya. Nah, jadi saya tiba-tiba tuh kayak ingat gini, kalau kita ini kalau kita itu ada di kerajaan Allah gitu ya. Kalau kita dapat berkatnya Tuhan, kita mau dapat berkatnya Tuhan, itu keselamatan. Iya. Kalau itu dapat keselamatan, kita mau percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, itu seperti berkatnya surga. Izin masuknya, izin tinggal permanen. Tiba-tiba ya diingat itu benar ya Bu? Iya, izin permanen kan itu ya. Permanen itu. Iya. Makanya yang belum kenal Tuhan Yesus bisa begini yang ada di bawah ini ya, saudara, itu berkatnya surga. Benar. Kalau kita dapat keselamatan dari Tuhan Yesus, Permanennya. kita mengakui bahwa Dia Yesus dan Juru Selamat. Amin. Itu kita dapat berkat. Amin. Nah, ini Ibu Yesus sekarang kita dapat berkat. Iya. Nah, tapi saya pertanyaan satu lagi Bu. Ibu kok tiba-tiba pengen balik ke Indonesia, ada perlu apa ya? Saya sering diarahkan untuk pondok Daud gitu ya. Saya sering abaikan dan tiba-tiba kayaknya Tuhan bilang
coba kamu Pondok Daud gitu ya. Tapi saya berasa akhirnya saya konsultasi ngomong sama adik saya pengen pulang, saya ingin Pondok Daud. Adik saya pernah ngomong, jangan apa namanya nekat-nekat buang-buang duit katanya. Dalam corona begini lagi, masa neko-neko Pondok Daud kan bisa ikut online katanya gitu. Tapi kok kayak ada kerinduan untuk onsite gitu ya. Saya pengen pulang gitu. Kayaknya ini kerinduan terbesar saya gitu loh. Akhirnya saya masih ragu gitu ya. Saya tanya lagi. Akhirnya saya bilang, enggak lah, saya pengen pulang. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya harus pulang. Akhirnya saya pulang. Yesus ini sudah sering mengikuti Pondok Daud secara online ya. Sudah sering. Tapi itu musikan yang buat pulang ke Indonesia itu Pondok Daud online. Iya betul. Jadi di keluarga Allah itu ada yang namanya Pondok Daud, itu tempat online. Orang memuji menyembah Tuhan secara, kalau dulu 24 jam juga. Tapi untuk masa pandemi ini Pondok Daud ada di jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Jadi beliau ini selama di Indonesia Pondok Daud. Ngalamin langsung. Pondok Daud berapa lama? 1 jam lebih ya, 1 jam setengah kurang lebih ya. Hari kedua kurang lebih mau 3 jam sampai ibadah doa puasa sampai jam 12 ya. Dari jam 6 lewat. Dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 6 jam kurang lebih. Iya. 6 jam saudara. Dapat apa Bu Yesi? Saya merasakan saya disuruh untuk lebih bersyukur lagi ya. Lebih bersyukur. Ya. Kayaknya Tuhan pengen dia bersyukur. Karena udah diberi terus. Udah diberi terus kamu maunya minta. Iya Bu Yesi. Jadi manusia ya. Manusia. Dikasih masih merasa kurang ya. Ingin lebih dan lebih. Saya ini sekarang merasa itu bersyukur tuh saya ngerasain saya ingin lebih intim dengan Tuhan. Kerinduan terbesar saya ingin mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi gitu loh. Lebih keintimannya tuh lebih dalam ya. Kerinduan saya itu saya ingin sekali onsite, makanya saya datang gitu loh. Dari Korea hanya ingin onsite Pondok Daud. Ini bukan ingin Tuhan yang ngasih keinginan. Iya Bu Yesi. Iya betul. Iya suatu itu saya rasa tuh kalau bukan dorongan Tuhan yang besar ya nggak mungkin kali ya. Karena perjalanan saya tuh cukup capek. Saya dua hari 2 malam dulu harus di bandara itu saya. Dari Seoul saya 1 hari 1 malam sampai transit ke Singapura kurang lebih hampir 5-6 jam. Baru sampai Indonesia 2 hari 2 malam. Sangat lelah buat saya. Tapi yang lebih luar biasa ini kuat juga di doa puasa. Jadi berkat itu sebetulnya kalau bukan dengan kekuatannya sendiri mungkin itu. Amin Tuhan. Persyaratannya banyak sekali. Tuhan dahsyat itu. Itu kalau bukan benar-benar campur tangan Tuhan, ya tidak mungkin buat saya. Iya, saya yakin dan percaya itu. Dan luar biasanya kita hati kerinduan balik ke Indonesia. Benar-benar suruh Pondok Daud onsite. Kadang-kadang kalau saya mikir manusia berjalan sama Tuhan itu memang nggak masuk akal. Sangat luar biasa, sangat tidak masuk akal buat saya itu. Iya. Adik saya sempat ngomong, kamu gila ya. Itulah perjalanan dituntut. Kalau kita itu masuk di zonanya Tuhan, itu bukan sudah zona logika lagi, sudah zona yang di luar akal pikiran manusia. Jadi ikuti saja, sebetulnya ikuti saja maunya Tuhan. Kita pasti dapat mujizat demi mujizat. Amin. Karena itulah janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan dipenuhi, perjanjiannya dipenuhi juga ya. Dua belah pihak kata. Percayalah padaku, maka semuanya akan ditambahkan. Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan. Amin ya. Jadi ada sisi perintah, ada sisi perjanjian. Tuhan bilang bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Banyak sekali janji Tuhan, kemudian perintah dan janji. Karena memang dalam Tuhan itu perjanjian ya saudara, bukan hanya janji. Dia tidak hanya janji, tapi ada perjanjian. Kamu melakukan perintahku, aku akan memberkati kamu gitu. Berkali-kali di acara zona musisat ini kita sudah mendengar bagaimana orang-orang saat mau masuk ke zonanya Tuhan, haus dan lapar, berapi-api, itu pasti
Amin. Apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan itu Tuhan sediakan. Amin. Tuhan kabulkan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Oke, terima kasih Bu Yesi. Iya. Kedatangannya, kesaksiannya luar Amin. biasa. Ya. Ada nggak yang ingin disampaikan pemirsa supaya mereka juga mengalami kekuatan yang sama Bu Yesi, mengalami mujizat ya? Percaya sama Tuhan, tiada yang mustahil. Saya bisa, saudara juga bisa. Saya yakin dan percaya tiada yang mustahil buat Tuhan, tiada yang mustahil kalau kita benar-benar percaya dan yakin selalu bahwa Tuhan akan selalu menuntun setiap langkah-langkah kita. Amin. Terima kasih Bu Yesi. Sama-sama. Kapan ke Korea lagi? Tanggal 31 saya udah harus jalan. Kapan-kapan saya diajak ya? Iya. Pemirsa, itulah kesaksian dari Ibu Yesi. Bagaimana dia dipermudah Tuhan untuk bisa mendapatkan berkat. Bagaimana pergumulannya ditolong Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya kalau Ibu Yesi ditolong, pergumulan apapun saudara, pasti Tuhan tolong. Masuk saja di zonanya Tuhan. Percaya, bersyukur, lakukan apa yang Tuhan inginkan, pasti penggenapan akan pergumulan Anda akan digenapi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetap ada mujizat sampai hari ini.